Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 230021166, sesi 0197, mata kuliah Manajemen Humas. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadir MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang excellent service atau layanan prima, yang mana menurut istilah internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang kita sampaikan adalah excellent service. Nah, excellent service ini merupakan suatu upaya yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, perusahaan, instansi kita ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan layanan dan servis pada produk atau jasa itu sendiri kepada konsumen dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan konsumen bisa dapat tercapai. Nah, terdapat istilah tingkatan kepuasan satisfactionnya para pelanggan. Nah, tujuan dari excellent service ini atau layanan prima merupakan sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh, sebaik-baik mungkin pada taraf yang paling tinggi, sampai di mana konsumen itu merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Nah, pelayanan prima harus mampu menjawab keinginan atau hasrat pertanyaan konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Nah, bahkan dalam satu buku yang dijelaskan oleh video Pak Hanif terkait dengan pelayanan prima merupakan karya dari Nina Rahmayanti yang terbit pada tahun 2013. Di situ menjelaskan bahwa layanan prima ini mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya pada kebutuhan para pelanggan atau kebutuhan konsumen, setiap saat secara konsisten dan mempunyai standar yang tinggi. Nah, terdapat manfaat atau keuntungan dari layanan prima atau excellent service ini yang dapat kita berikan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, yang pertama, sebagai fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan fungsi lain-lain. Nah, terdapat fungsi komunikasi yang telah saya jelaskan. Di sini, fungsi komunikasi ini diartikan sebagai layanan prima sebagai suatu usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk atau jasa yang kita punya, dan yang akan nantinya kita sampaikan kepada pelanggan kita ketika membeli, menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang kita punya. Nah, yang selanjutnya yaitu bermanfaat untuk menjalankan fungsi ekonomi, yang mana di sini dengan layanan yang baik dan kondisi excellent, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan semakin untung. Karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka akan menjadi pelanggan kita. Yang mana nantinya dari satu pelanggan yang merasa puas akan terjadinya promosi dari mulut ke mulut, sehingga dari satu pelanggan menjadi banyak-banyak pelanggan yang membeli ke tempat kita. Yang ketiga yaitu fungsi penilaian, yang mana pada layanan prima, layanan yang terbaik akan membuat para konsumen untuk menilai tingkat kebaikan atau kecakapan dalam melayani konsumen. Nah, sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Karena jika kita memberikan layanan yang terbaik, mungkin konsumen tidak akan berpikir panjang dalam membeli produk atau layanan yang telah kita jual. Yang keempat yaitu fungsi persaingan, yang mana di layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan, dan ada juga beberapa yang mengandalkan kualitas layanan ini dibandingkan dengan kualitas produk
perusahaan atau lembaga itu sendiri. Nah, selanjutnya terdapat tujuan layanan prima diberikan. Yang pertama, untuk memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan terhadap keseluruhan pelanggan. Karena dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik, maka nantinya pelanggan atau konsumen akan merasa puas. Jadi mereka akan terus berdatangan ke perusahaan, lembaga, atau instansi kita untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang kedua yaitu untuk memberikan kepercayaan. Karena jika telah terdapat satu kepercayaan dan kita menjaga kepercayaan itu dengan baik, maka orang itu akan dengan mudah percaya kepada perusahaan kita. Sehingga jika kita menghasilkan produk baru, nantinya pelanggan tersebut tidak akan berpikir panjang untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, sebagai upaya perusahaan untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Yang keempat, membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Karena dengan pelayanan yang terbaik, dengan layanan prima yang kita berikan, pada saat konsumen merasa puas, maka konsumen akan dengan cepat mengambil keputusan tentang perusahaan atau lembaga yang telah menawarkan produk atau jasa yang telah kita tawarkan. Karena jika seandainya terdapat pelayanan yang tidak baik atau tidak bagus, maka pelanggan akan mengambil keputusan yang akan berpengaruh kepada perusahaan kita. Yang kelima, mempermudah para konsumen untuk memahami produk yang kita jual. Karena dengan kita memberikan pelayanan, nantinya karena pada pelayanan itu nantinya akan terdapat pertanyaan dari pelanggan kepada kita yang ditujukan kepada kita. Nah, di situ kita nantinya akan menjelaskan tentang produk kita sehingga konsumen atau pelanggan dapat dengan mudah memahami produk yang kita jual. Yang keenam, untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Nah, selanjutnya terdapat tolak ukur dalam pelayanan prima. Yang ini kaitannya yang pertama yaitu kaitannya dengan transparansi, yang artinya pelayanan yang dilakukan bersifat terbuka, gampang diakses oleh siapapun, terutama atau khusus untuk pelanggan atau konsumen, dan mudah dimengerti. Yang kedua, tanggung jawab. Di sini tanggung jawab itu dapat diartikan bahwa pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan standar pelayanan. Yang mana di sini standar pelayanannya itu tinggi. Yang ketiga, kondisi. Kondisi ini yaitu sesuai dengan kondisi pemberi layanan atau penerima layanan. Jadi kita harus melihat situasi atau kondisi saat memberikan atau menerima layanan. Selanjutnya yaitu ada partisipasi, yang mana di sini layanan itu bersifat dua arah, di mana kita nantinya memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu persamaan hak, di mana layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang terakhir itu harus adil, yang mana di sini bersifat adil baik pemberi layanan maupun penerima. Selanjutnya terdapat konsep layanan 7A plus S sebagai pelayanan prima atau excellent service melalui tangan PR ofisialnya. Yang pertama, attitude, yang artinya sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan, serta kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, yang kedua yaitu attention, yang mana di sini artinya dalam memberikan layanan, para customer harus memberikan perhatian, harus mencermati apa yang diinginkan konsumen, baik itu dalam hal berbentuk kecil maupun besar, apapun itu.
Nah, kita harus menaruh perhatian terhadap apa yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen nantinya akan merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Yang ketiga itu action, yang mana di sini tindakan. Action itu adalah tindakan, yang mana meliputi tindakan nyata yang harus dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada ability. Ability ini itu kesanggupan. Meskipun pada awalnya bukan konsep dasar, namun sebenarnya di era-era sekarang ini berkembang terus, di mana pelayanan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan atau kesanggupan, yang mana artinya pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya. Yang kelima terdapat appearance, yang mana di sini jika kita ingin menggunakan jasa konsultasi seperti fashion, nah kita nantinya akan melihat orang yang akan melayani kita itu apakah berpakaian rapi atau ternyata malah urakan. Nah, jika nantinya kita akan mempertanyakan kredibilitas layanan yang diberikan kepada kita jika orang yang melayani kita itu tidak berpakaian rapi. Selanjutnya yaitu yang keenam ada accountability atau pertanggungjawaban. Nah, dalam excellent service ini, tanggung jawab itu merupakan bagian utama. Karena apapun nantinya yang akan terjadi itu merupakan tanggung jawab dari accountability. Yang ketujuh adalah affirmation, yang mana di sini sebagai pelayanan kita harus membuat diri kita berpikir positif dan menegaskan pada pikiran, pada hati kita bahwa kita ada di posisi atau hal sebenarnya ini merupakan hal positif. Nah, hal ini dapat membentuk kita menyingkirkan berbagai sifat emosional. Nah, yang terakhir yaitu 7+S. Nah, S-nya ini di sini adalah simpati. Simpati itu merupakan salah satu level di atas empati. Yang mana yang seperti yang kita ketahui bahwa empati itu merupakan sikap yang ketika orang lain merasakan sakit, maka kita juga akan merasakan sakit. Nah, sedangkan simpati itu merupakan sikap kita di mana ada yang merasakan sakit, kita juga ikut merasakan, kemudian rasa sakit itu kemudian kita menyalurkan dengan tindakan sehingga memberikan dampak dan keuntungan bagi orang yang kita lihat atau orang yang kita pikirkan tadi. Mungkin sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.